best of me now, best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat SBC. Semoga kita dalam keadaan sehat, dan saya doakan semoga sahabat-sahabat SBC ini bisa menjadi trader mandiri, menjadi solo trader, dan bisa profit konsisten. Amin ya robbal alamin. Oke. Di sini saya akan sharing tentang pengalaman saya ya. Tentang pengalaman saya yang dulu sampai sekarang masih saya perbaiki. Oke. Jadi intinya seperti ini bang, atau kakak, atau sahabat-sahabat SBC ya. Jadi kita itu mau sampai kapan gitu, mau sampai kapan kita seperti ini terus ya. Jadi kita itu harus ada usahanya. Jadi seperti ini dulu pun saya dulu sampai sekarang pun saya masih alami ketamakan. Lebih susah menganalisa diri sendiri daripada menganalisa itu market ya. Karena apa? Jadi kita itu sering gagal itu karena apa? Karena tamak. Ini yang saya alami dan yang saya masih perbaiki dari dulu sampai sekarang. Karena apa? Jadi tamak ini susah, emang benar-benar susah. Nah, marilah kita bareng-bareng, atau marilah kita sama-sama agar kita ini bisa melawan hawa nafsu kita, melawan tamaknya kita. Jadi marilah kita bangkit dari awal lagi. Bangkit dari yang sudah kita lakukan, bangkit yang sudah kita buat kesalahan-kesalahan. Jadi seperti ini sahabat-sahabat SBC ya. Di sini saya hanya sekedar sharing pengalaman saya aja. Marilah kita sama-sama meraih profit konsisten, belajar sama-sama ya. Jadi intinya itu bukan pada strategi atau bukan pada teknik. Balik lagi sama diri kita sendiri. Apakah bisa gitu kita itu nerima yang sudah dikasih. Misal gini, kita satu hari sudah profit 10%. Nah, sedangkan kebutuhan kita itu banyak gitu. Apakah kita mampu gitu mempertahankan 10% itu setiap hari? Kalau menurut saya itu susah. Karena apa? Karena pemikiran setiap orang itu berbeda-beda. Kadang mikirnya seperti ini, wah kalau saya dapat segini masih kurang nih. Karena apa? Kebutuhan tidak mencukupi. Nah, kemungkinan seperti itu. Itu pun yang saya alami gitu. Jadi kebanyakan itu bukan karena strateginya, bukan karena kita dasar-dasarnya nggak paham-paham, tapi karena kitanya itu tamak kalau menurut saya itu. Karena ketamakan itu susah gitu dilawan. Kalau bukan diri kita sendiri yang melawan gitu ya. Jadi marilah kita sama-sama belajar bareng untuk meraih jadi trader mandiri gitu. Jadi seperti ini, misalkan waktu kita kecil kan, kita itu waktu belajar sepeda kita nggak langsung bisa gitu. Karena apa? Waktu kita belajar sepeda pun kita itu ada jatuhnya ya kan, jatuh dicoba lagi, jatuh lagi, dicoba lagi, jatuh lagi, dicoba lagi, dan alhasil kita pun bisa. Nah seperti itu. Jadi misal kita seperti ini ya, kita udah paham metode si A, metode si B, metode si C, tapi kenapa diterapin di market selalu jeblok gitu pas main di real? Nah itu mungkin karena keserakahan itu masih menghantui kita. Karena los-los yang dulu itu masih ada di bayang-bayang pikiran kita gitu. Mau sampai kapan kita seperti itu terus? Mau sampai kapan kita begini terus? Jadi alangkah baiknya sahabat-sahabat SBC, marilah kita bangun. Bangun, jangan tidur terus. Karena apa? Kita mulai dari awal lagi. Belajar lagi. Giat terus. Jadi ini pengalaman saya. Saya dulu dari modal 140
sampai jadi 300.000 ya. Nah dari 300.000 itu enggak ada 1 hari. Nah saya kan itu, kalau saya bersyukur itu 300.000 kerja dari mana, yang cuma pegang-pegang HP aja dibayar gitu. Tapi karena saya tamak, alhasil 300.000 itu habis lagi gitu. Terus besoknya saya coba lagi, dari 200.000 sampai jadi 945.000. Nah saya pengen nyari genapnya. Nah itu yang susah gitu. Karena apa? Tamak gitu. Kita itu nggak ada rasa bersyukur. Marilah kita bersyukur gitu ya. Jadi kalau kita penuh kesyukuran ya, kita itu insya Allah bisa gitu ya. Bisa menjadi trader mandiri, bisa menjadi profit konsisten. Karena apa? Ketamakan kita itu yang selalu menghantui. Oke. Jadi kesimpulannya, kita itu mari belajar bersama-sama buat trading plan, money management. Jadi seperti ini. Misalkan kalau kita bermain di binari, kita sudah dapat 10% dari modal, udah kita tutup gitu. Walaupun kita dapat momen, tutup aja, udah tutup. Tapi misal gini, kalau kita bermain di forex, dapat 10 pip satu hari itu udah lumayan loh. Jadi konsisten dulu lah, 10 pip atau 10% gitu. Ya minimal 1 bulan gitu, kita coba 1 bulan bisa enggak nih kita untuk meraih dan konsisten dalam 10 pip atau 10% itu. Nah kalau kita bisa, untuk bulan ke depan kita tambahin, dari mulai 10 pip atau 10% kita tambahin jadi 15, jadi 15%, jadi 15 pips gitu. Nah seperti itu kita belajarnya. Nah di sini saya sekedar sharing-sharing pengalaman saya dulu sampai sekarang pun masih saya coba. Karena apa? Tamak itu selalu menghantui gitu ya. Karena dasarnya itu tamak yang susah kita rem itu. Kita udah dikasih segini, pengen segitu, dikasih segitu, pengen lebih. Nah di situ kan kita yang susah gitu. Marilah kita sama-sama belajar dari awal lagi. Karena apa? Kalau kita belajar dari awal, insya Allah gitu ya, belajar terapin money management, trading plan, nah seperti itu. Oke, mudah-mudahan sharing-sharing itu bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat SBC-nya ya, yang baru bergabung ataupun yang sudah lama bergabung. Sebelumnya saya mohon dukungannya untuk sahabat-sahabat SBC, bantu like-nya, share-nya, dan subscribe-nya ya. Oke, di sini saya akan membahas tentang candle pembalikan atau reversal ya. Jadi seperti ini. Misalkan kita itu dalam tren up ya, tren naik seperti ini, naik ternyata ya. Nah kita itu di depan menemukan yang namanya haram jadul ya, yang seperti ini bodinya. Nah kita itu hati-hati kalau nemu trend up, lahir candlestick yang seperti ini. Kemungkinan dia itu untuk membalikan tren. Tapi di mana pembalikan trennya? Nah kita lihat di sampingnya. Di samping ini, di sampingnya itu mampu ngebreak ini ataukah enggak gitu. Kalau mampu, nah kita hati-hati. Tapi kalau enggak, kita pun hati-hati. Karena apa? Dasarnya banyak candle-candle jebakan. Kemungkinan dia sebelum pembalikan tren, dia akan membentuk sideways dulu gitu. Nah setelah sideways, dia barulah akan membalikan tren menjadi penurunan. Nah jadi si haram jadul itu hati-hati kalau lahir candlestick yang seperti itu, seperti ini. Nah kita itu hati-hati ya, hati-hati karena apa? Nah ini candle untuk pembalikan tren ya. Jadi kita itu kalau bahas SNR, carilah begini ya, cari formasi atau candlestick. Misal kita dapat informasi kenaikan, misal kenaikan ya, kenaikan. Nah di sini kenaikan penurunan, misal di sini dia hijau ya, hijau dorongan dari atas, tekanan di bawah.
Nah, oke, jadi seperti ini. Jadi kita cari itu formasi-formasi candlestick ya. Terus di sampingnya dia ada doji di sini. Nah, atau bullish haram jadul ya, atau haram jadul namanya lah. Nah, terus lahirlah bearish di sini ya. Nah, lahirnya bearish, berishnya sejajar sama body ini. Terus ada dorongan di bawah. Nah, ini adalah formasi yang kuat nih. Resisten yang kuat ya. Karena apa? Yang pertama dia searah didukung sama formasi candlestick. Nah, kita kalau mau cari-cari di market ini pasti ada. Cuma agak lama kalau kita mau cari-cari profit. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kebalikannya. Kalau kita menemukan candle bearish seperti ini, bearish ya, candle bearish, dorongan di atas, terus lahirlah candle bearish seperti ini, atau haram jadul seperti ini. Kemudian candle bullish ya, seperti ini sejajar. Nah, di atas tekanan, di bawah dorongan. Nah, ini support yang bagus nih. Ini support yang bagus untuk kita open posisi buy. Ambil durasi 2-3 menit aja, oke? Jadi begini nih, kan setiap di time frame 5 menit 1 candle ya, di time frame 1 menit kan itu 6 candle. Nah, jadi kita harus pahami. Nah, 6 candle nih, 6 candle. Oke. Kita usahain ya, ambil informasi itu di wilayah sini, ambil konfirmasi di wilayah sini ya. Supaya apa? Supaya kalau kita mendapatkan informasi naik itu itu bagus gitu. Jadi nah, apalagi kalau dikonfirmasi di wilayah konfirmasi gitu. Jadi seperti itulah poinnya. Kalau kita mendapatkan informasi di wilayah informasi, konfirmasi di wilayah konfirmasi itu lebih bagus. Karena apa? Lebih kuat gitu akurasinya. Kenapa kita ambil informasi di wilayah informasi? Karena ini awal pembentukan candle ya. Jadi awal pembentukan candle di time frame 5 menit ya. Karena apa? Kalau awal kan misal kita gini, misalkan kita berlari dari rumah mau kemana lah tujuannya. Kalau awal-awal kan kita lari cepet nih, masih ada tenaga. Nah, setelah kita udah makin jauh, makin mau sampai tujuan, kita sudah loyo. Mau sampai tujuan ini kita sudah loyo. Makanya kalau kita ambil informasi di wilayah konfirmasi ini, kita kemungkinan candlenya itu kadang-kadang banyak PHP, kadang-kadang sudah loyo, jadinya kecil gitu. Nah, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan di video kali ini bisa membantu untuk abang-abang dan kakak-kakaknya ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat SBC yang baru bergabung ataupun yang udah lama bergabung ya. Jadi terima kasih banyak atas dukungannya. Oke. Jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk abang-abang dan kakak-kakaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.